panduan ibadah online. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang nyaman dan tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya kebaktian. Nonaktifkan segala panggilan telepon, notifikasi pesan, media sosial atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya selama kebaktian berlangsung. Ikut sertalah di dalam setiap liturgi yang ada dan hindari melakukan percepatan, karena setiap bagian liturgi dari kebaktian itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Ajaklah anggota keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti kebaktian online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Setelah kebaktian selesai, saudara bisa mendiskusikan firman Tuhan yang telah diberitakan bersama dengan keluarga atau orang-orang terdekat. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah untuk dilewati. Tahun yang diwarnai dengan kecemasan, kegalauan, kesedihan, kejenuhan, dan keputusasaan. Ya, tahun 2020 yang menyimpan banyak kisah pilu, dan hanya karena kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, kita dapat mengakhiri pertandingan iman di tahun 2020. Kekuatan serta
Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu kali Agur bin Yake berdoa kepada Tuhan demikian. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Pandemi COVID-19 telah menguras banyak pikiran, tenaga dan harta kita. Tidak sedikit juga di antara kita merasakan kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan dan peluang, kehilangan rasa aman dan tentram, kehilangan mimpi dan harapan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Di dalam kecemasan dan kekurangan, apakah kita telah mencemarkan nama Allah? Jika kita mampu bertahan sampai saat ini, apakah kita telah menyangkal Tuhan? Di hari terakhir tahun 2020 ini, marilah kita mengenang dan memeriksa kembali setiap langkah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saat pandemi COVID-19 mulai melanda dunia ini, saat virus mulai menjangkiti orang demi orang, saat kesehatan berubah menjadi barang yang mahal, sudahkah kita merendahkan diri di hadapan Allah, Sang Pemilik semesta ini? Saat ciuman dan rangkulan berubah menjadi senjata mematikan, saat tidak mengunjungi kerabat dan sahabat berubah menjadi tanda cinta dan sayang kita, saat ketidakhadiran diri di gedung gereja berubah menjadi bentuk ibadah yang sejati. Sudahkah kita membuka diri, hati dan pikiran untuk merasakan cinta dari Allah, Sang Maha Pengasih? Saat orang yang sangat kita cintai pergi untuk selamanya, saat kita tidak bisa lagi melihat wajah dan senyumannya, saat belayan cinta kepadanya tinggal menjadi kenangan, saat air mata menjadi ungkapan cinta kepadanya, sudahkah kita menggantungkan diri pada Allah, Sang Sumber penghiburan yang sejati? Saat keseharian bergerak dalam segala pembatasan, saat harap kehidupan diliputi ketidakpastian, saat krisis menerpa segala bidang kehidupan, saat segala rencana dan mimpi menguap begitu saja, sudahkah kita menyadari diri pada Allah, Sang Sumber pengharapan? Saat kerabat dan sahabat membutuhkan pertolongan, saat banyak orang menggerang akibat keterhempitan, saat dunia terus menantikan pemulihan, sudahkah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel yang begitu peduli dan berbela rasa? Marilah kita berdoa. Ya Allah, betapa rapuhnya kehidupan kami. Kami begitu lemah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang mengguncang dan berada di luar bayangan kami. Namun, nyatanya kami bisa bertahan hidup sampai hari ini.
kami masih bisa menikmati nafas kehidupan, walau kami masih merasa hancur dan penat. Saat kami menoleh sejenak pada jalan hidup kami menyadari kehadiran-Mu ya Allah, Sang Immanuel, Kristus yang telah lahir dan hadir di dunia. Memang nyata berjalan bersama dengan kami. Bukan karena kami orang baik, tetapi karena kasih-Mu begitu besar ya Allah. Ajarlah kami terus memuji dan mensyukuri kehadiran-Mu di sepanjang musim dan tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu peduliku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekap. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, pada saat ini kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tidak ingin hanya mengandalkan akal pikir kami yang terbatas. Kami ingin mengandalkan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang membuat kami mengerti dan memahami, bahkan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan baik dan benar. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuasai dan urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 19 yang berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal.
Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hitungan jam, kurang lebih 5-6 jam, tahun 2020 akan segera berakhir. Apa yang kita lakukan? Atau apa yang akan kita lakukan di akhir tahun 2020 ini? Pada satu sisi, umumnya orang akan memanfaatkan akhir tahun dengan selebrasi bersama keluarga, teman, atau saudara yang lain. Seperti barbeque yang bisa saja membuat seseorang mengalami kekenyangan yang sangat luar biasa. Atau dengan mengadakan pesta kembang api dan terompet yang bisa membuat telinga kita terasa pengang, dan sepertinya kita pun akan dipaksa untuk tetap terjaga atau tidak tidur. Atau kita pun akan menghadiri pesta musik. Dan juga tidak sedikit orang yang kemudian memanfaatkan momen akhir tahun itu dengan meluapkan atau melepaskan apa yang menjadi hasrat dan nafsunya, misalnya dengan mengkonsumsi narkoba, atau menggunakan obat-obatan terlarang sambil minum minuman keras yang membuat mereka mabuk, yang membuat mereka kehilangan kendali bahkan kontrol diri. Sehingga mereka terdorong untuk melakukan berbagai tindak kejahatan, bahkan tindakan amoral, seperti perkelahian di antara mereka sendiri, atau hubungan seks bebas di kalangan orang muda. Pada sisi lain, umumnya kita pun masih bisa melihat beberapa orang atau beberapa keluarga yang memanfaatkan akhir tahun dengan mengadakan ritual atau ibadah, baik di gereja maupun di rumah mereka sendiri. Ada ritual kecil yang diisi dengan nyanyian merdu, dengan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Juga ada refleksi dari setiap anggota keluarga mereka. Namun di balik semua itu, baik di balik keramaian bahkan kebisingan pesta akhir tahun, maupun di balik keteduhan dan keheningan sebuah ritual, terselip sebuah pertanyaan, untuk apa semuanya itu? Untuk apa semua pesta pora itu? Untuk apa ritual-ritual itu? Karena dalam kenyataannya, semua luapan kegembiraan dan kesalehan di akhir tahun terkadang justru mengaburkan makna akhir dari akhir tahun 2020 ini. Akhir sepertinya hanya dipahami dan dimaknai sebagai terlepas atau terbebas dari segala beban yang ditanggungnya selama 1 tahun. Akhir sepertinya hanya dimaknai sebagai kebebasan dari belenggu, kebebasan dari aturan, norma, atau tata krama. Sehingga dari tahun ke tahun, hidupnya seperti seorang yang keluar dari kegelapan yang satu dan masuk lagi ke dalam kegelapan yang lain. Di akhir tahun dan di awal tahun, ia tetap terjerat, ia tetap terjebak di dalam hidupnya yang gelap. Saudara-saudara, akhir 2020 seharusnya bisa dimaknai sebagai sebuah peristiwa bagi kita untuk mengingat
Kita mengingat untuk menghayati perjalanan hidup kita di tahun 2020 dan memaknainya dengan benar. Kita mengingat untuk memberi ruang bagi diri kita dan bagi Allah. Sehingga pada akhir tahun 2020 ini, kita tidak hanya sekedar bisa mengingat berbagai peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 2020 dengan pikiran kita saja. Melainkan kita bisa mengingatnya dengan sebuah kesadaran dalam merasakan, kesadaran untuk menggumuli, kesadaran untuk mensyukuri kehadiran Allah di setiap langkah hidup yang kita lalui, yang membuat kita dapat bersikap bijak di akhir tahun ini. Mengapa? Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata demikian karena sebelumnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai dengan 11, ia melihat bagaimana penghakiman yang dilakukan secara massal terhadap seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina justru menyebabkan hilangnya rasa kemanusiaan, menyebabkan hilangnya rasa keadilan. Mengapa? Karena mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Peraturan yang ada dipakai oleh mereka sebagai alat untuk memuaskan kebencian, bahkan mewujudkan balas dendam mereka. Bukan untuk menyatakan kasih kepada sesamanya, bukan untuk membebaskan, bukan untuk memberi keadilan, dan bukan untuk menghidupi kemanusiaan. Mereka melakukan hukum atau peraturan, tetapi membiarkan diri mereka sendiri tetap terjerat dan terjebak di dalam ketidakadilan karena tidak adanya rasa kemanusiaan. Yesus mengingat peristiwa itu, sehingga ia berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Hal yang pertama, akulah terang dunia. Perkataan ini selain ingin menyatakan bahkan menegaskan siapa Yesus di dalam dirinya sendiri, yaitu terang atau Mesias, juga mau menyatakan dan menegaskan siapa Yesus bagi dunia, yaitu terang dunia yang kedatangannya dinanti-nantikan untuk menyingkapkan apa yang tersembunyi yang ada di dalam gelap, dan ia menyatakan kebenarannya. Hal yang kedua, barang siapa mengikut aku, dengan mengingat siapa dirinya, Yesus mau mengingatkan para pendengarnya untuk mengikut aku. Sehingga sebagai pengikutnya mereka atau kita pada zaman sekarang ini tidak hanya sekedar mengingat ada banyak macam peraturan atau ada banyak macam pengajaran, tetapi juga kita diajak untuk mengingat sikap dan tindakan Yesus yang tidak menghakimi sesamanya. Baik si perempuan yang kedapatan berbuat zina maupun orang banyak yang membawa perempuan itu kepada Yesus. Sebaliknya, Yesus justru menolong mereka untuk mengingat siapa diri mereka sesungguhnya. Kepada orang banyak itu Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Mereka diajak untuk melihat kepada diri mereka dan mengingat segala hal yang terjadi dalam perjalanan hidup mereka. Dan kepada si perempuan yang kedapatan berbuat zina, Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus mau mengingatkan kepada si perempuan, jika ia bisa melihat perjalanan hidupnya yang sebelumnya, dan ketika ia diperhadapkan dengan orang banyak, dan ketika ia diperhadapkan diri Yesus, maka pada saat itu ia adalah seorang yang mengalami kasih karunia dan belas kasihan Allah. Karena mengikut Yesus bukan hanya sekedar bagaimana kita menerapkan peraturan-peraturan, melainkan merupakan hubungan pribadi yang diikuti dengan gaya hidup seperti Yesus. Sehingga kita merasa seperti Yesus, kita berpikir seperti Yesus, dan kita bertindak seperti Yesus. Dan ia sudah memberi teladannya kepada kita. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sehingga seperti dikatakan dalam kalimat selanjutnya sebagai hal yang ketiga, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Inilah kebahagiaan hidup orang percaya yang mengikut Yesus. Ketika kita mengingatnya, ia memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga kita tidak terjerat dan tidak terjebak lagi dalam gelap, melainkan tetap di dalam terang yang menolong kita memiliki pengetahuan bagaimana hidup benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada pertanyaan kita di awal, apa yang kita lakukan? Atau apa yang akan kita lakukan di akhir tahun 2020 ini? Marilah kita mengingat kasih setia Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita sampai akhir tahun 2020 ini. Marilah kita mengingat ketika masa pandemi COVID-19 ini terjadi. Kita mengalami dampaknya sehingga terinfeksi COVID-19, kita kehilangan pekerjaan, kita mengalami kesusahan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita harus terus berusaha menyesuaikan diri di tengah perubahan yang sedang dan masih terus terjadi karena pandemi COVID-19. Bersekolah dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah pun dari rumah. Marilah kita mengingat dengan sadar perasaan kita ketika kita mengalami kekhawatiran, ketika kita mengalami ketakutan. Sehingga kita harus berusaha dan berjuang sedemikian rupa, bahkan bergumul sampai kita merasa lelah. Sampai kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, sampai kita menjadi putus asa. Marilah kita mengingat dengan sadar akan hadirnya Tuhan yang tetap mau berjalan bersama dengan kita. Bahkan yang tetap mau menopang kita sehingga kita bisa tetap ada sampai hari ini. Karena Dia datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memberi terang dan kehidupan di dalam terang. Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang." Selamat mengakhiri tahun 2020
dengan mengingat, sehingga kita bersikap bijak mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan hidup benar. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Kau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Kau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, kami bersyukur atas firman yang kami dengar pada saat ini,
yang mengajak kami untuk senantiasa mengingat bukan hanya peristiwa-peristiwa yang kami alami, tetapi Engkau juga mengajak kami untuk mengingat dengan kesadaran sehingga kami dapat merasakan, kami dapat menggumulinya bersama dengan Tuhan, dan kami boleh mensyukurinya karena Engkau hadir di dalamnya. Dan Engkau tetap memberikan kepada setiap kami sukacita. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan oleh karena sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang mengalami sakit berkepanjangan ataupun mereka yang sedang berada dalam masa pemulihan. Kondisi di mana mereka alami bisa membuat mereka mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun dapat menghayati dan memaknai sakit mereka sebagai hal yang tidak pernah lepas daripada pengawasan Tuhan. Bahkan mereka boleh tetap dapat merasakan dan mengalami Tuhan yang menopang, dan mereka mampu untuk mensyukurinya. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena pekerjaan yang mereka tekuni tidak berjalan seperti apa yang mereka harapkan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kehilangan pekerjaan, yang membuat mereka tidak mempunyai penghasilan dan tidak dapat mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kami mohon kiranya Engkau tetap memberikan kepada mereka semangat untuk mereka terus berusaha dan berjuang. Bukan seperti apa yang mereka mau, tetapi bagaimana mereka meletakkan seluruh pergumulan mereka di dalam rencana Tuhan. Sehingga di tengah usaha dan perjuangan yang mereka lakukan untuk mencari, mendapatkan, dan mempertahankan pekerjaan, mereka boleh tetap melakukannya dengan baik dan benar. Sehingga mereka boleh mempercayakan berkat-berkat yang akan mereka terima hanyalah daripada Tuhan, dan itu mencukupi mereka. Kami mau serahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, ketika kami akan mengakhiri tahun 2020 ini, maka biarlah setiap kami pun diajak untuk bisa menyikapi, sehingga kami boleh bertindak, kami boleh berbuat dengan tetap memperhatikan norma-norma yang ada, yang berlaku di sekitar kami. Dan ketika kami boleh mengakhiri tahun 2020, kami boleh sungguh merasakan sukacita yang besar yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami, sehingga kami pun dimampukan untuk menapaki tahun 2021 dengan satu keyakinan, Tuhan tetap berjalan bersama kami, dan Tuhan tetap mau menuntun dan menopang kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersyukur kepada Allah yang telah mengiringi langkah kaki kita sampai hari ini. Marilah kita memberi dan membawa persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara-saudara. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Sang Maha Kasih, kiranya persembahan syukur yang kami bawa ini berkenan kepadamu. Kami mempersembahkannya dengan ketulusan dan kerelaan, karena kami sadar bahwa Engkau senantiasa menuntun dan menopang kehidupan kami. Engkau menjaga dan memeliharakan kehidupan kami. Engkau memampukan kami menghadapi dan menyingkirkan berbagai kekhawatiran kami di awal tahun 2020. Engkau memberkati kami, sekalipun bukan dengan kelimpahan, tetapi kami tidak kekurangan. Karena Engkau mencukupi, kami bersyukur kepadamu ya Allah, di dalam nama anak tunggal-Mu Yesus Kristus, yang lahir menyelamatkan hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Banyak peristiwa manis dan pahit telah mewarnai tahun 2020. Kiranya semua proses yang telah kita lewati bersama Tuhan membuat kita semakin bijaksana di tahun yang baru, yang masih misteri bagai ujung jalan yang tersembunyi. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau tak
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati waktu tenang atau tegang. Tuhan menyinarimu dengan hikmat-Nya, sehingga engkau bertambah bijaksana. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, untuk memberi semangat kepadamu di dalam perjuanganmu. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.